Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfia Irmalasari dengan NIM 2002050045, Farania Angelita dengan NIM 2002050057, Nerisa Soba Ivana dengan NIM 2002050069. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia berdasarkan metode WISN. Perencanaan yaitu memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang dimaksud menghubungkan fakta yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kedua, sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2003, sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya. Sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya. Sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya sumber daya manusia berkualitas, hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab, daya pikir merupakan modal dasar yang dibawa sejak lahir, sedangkan keahlian dapat diperoleh dari usaha. Yang ketiga yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki sebagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana sumber daya manusia harus ditetapkan semua hal tersebut secara baik dan benar. Yang keempat, ada metode WISN. Menurut Kemenkes RI nomor 81 tahun 2004, metode Workload Indicator Staff Need atau WISN merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi tenaga lebih mudah dan rasional. Metode WISN merupakan metode perhitungan tenaga berdasarkan analisa beban kerja yang mudah digunakan dan rasional. Ada beberapa metode untuk menghitung kebutuhan tenaga. Namun, dalam pembahasan ini akan digunakan metode kebutuhan tenaga berdasarkan analisa beban kerja atau WISN. Kelebihan dari metode WISN, yang pertama, mudah dioperasionalkan, yang kedua, mudah digunakan, yang ketiga, mudah diterapkan, dan yang keempat adalah komprehensif, yaitu segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap, yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas, dan yang terakhir adalah realistis atau sesuai dengan kenyataan. Langkah-langkah menghitung dengan metode WISN, yang pertama, menetapkan waktu tersedia, yang kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia, yang ketiga, menyusun standar beban kerja, yang keempat, menyusun standar waktu, dan yang terakhir, menghitung tenaga. Yang pertama, menghitung waktu kerja tersedia. Rumusnya adalah A dikurangi B ditambah C ditambah D ditambah E lalu dikali F. A adalah hari kerja, B adalah cuti tahunan, C adalah pendidikan dan pelatihan, D adalah hari libur nasional, E adalah ketidakhadiran kerja, dan F adalah waktu kerja. Jadi rumus waktu kerja tersedia adalah hari kerja dikurangi cuti tahunan, lalu ditambah pendidikan dan pelatihan,
ditambah hari libur nasional, ditambah ketidakhadiran kerja, lalu dikali waktu kerja. Yang kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Yang dimaksud adalah kita harus menetapkan poin-poin seperti kegiatan apa, lalu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan pendidikan yang bagaimana yang harus dibutuhkan dan harus ada dalam sumber daya manusia yang akan kita cari, seperti pada tabel berikut. Yang ketiga, menyusun standar beban kerja. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun, yang disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, atau rata-rata waktu, dan waktu yang tersedia per tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori tenaga. Beban kerja meliputi kegiatan pokok yang dilaksanakan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok, dan standar beban kerja per tahun. Rata-rata waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, SPO, sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi sumber daya manusia. Rata-rata waktu disusun berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan kesepakatan bersama, dan sebaiknya ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan, standar pelayanan, SPO, dan memiliki etos kerja yang baik. Standar beban kerja rumusnya yaitu waktu kerja tersedia dibagi rata-rata waktu per kegiatan pokok. Yang keempat, penyusunan standar mutu. Rumusnya adalah standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu dibagi faktor kelonggaran dibagi waktu kerja tersedia. Diperolehnya faktor kelonggaran tiap kategori sumber daya manusia meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung. Contoh faktor kelonggaran yaitu rapat, penyusunan laporan, menyusun pengebunan barang, dan lain-lain, atau frekuensi kegiatan dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Yang kelima, perhitungan tenaga. Rumusnya yaitu kebutuhan tenaga sama dengan kuantitas kegiatan pokok dibagi standar beban kerja lalu ditambah standar kelonggaran. Sumber data yang dibutuhkan yaitu data yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya seperti waktu kerja tersedia, standar beban kerja, dan standar kelonggaran. Lalu yang kedua adalah kuantitas kegiatan pokok per unit kerja selama 1 tahun. Perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode WISN. Metode Workload Indicator Staff Need atau WISN merupakan indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi atau relokasi tenaga lebih mudah dan rasional. Sumber daya manusia atau tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga perekam medis dan informasi kesehatan atau PMIK, yaitu orang yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyampaikan data, dan informasi pelayanan kesehatan pasien yang berkualitas tinggi dengan memperhatikan aspek hukum dan etika profesi dalam menjamin fungsi-fungsi rekam medis dan informasi kesehatan atau RMIK. Studi kasus. Di sini kita mengambil contoh studi kasus berupa analisa perencanaan sumber daya manusia dengan metode WISN pada petugas rekam medis di Rumah Sakit X Surakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis di bagian pendaftaran, yang dipilih secara total sampling seluruh petugas rekam medis yang bekerja di bagian pendaftaran rawat jalan dan rawat inap serta IGD sebanyak 49 orang. Selanjutnya, metode penyusunan perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan waktu kerja tersedia. Kedua, menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Ketiga, menyusun standar beban kerja. 4. Menyusun standar kelonggaran. Dan yang terakhir,
perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Metode penyusunan perencanaan SDM yang pertama, menetapkan waktu kerja tersedia dengan rumus waktu kerja tersedia sama dengan A min B plus C plus D plus E dikali F, dengan keterangan A adalah hari kerja, B adalah cuti tahunan, C adalah pendidikan dan pelatihan, D adalah hari libur nasional, E adalah ketidakhadiran kerja, dan F adalah waktu kerja. Berikut adalah tabel perhitungan waktu kerja tersedia dengan 5 hari kerja pada tahun 2018. Waktu kerja tersedia yang diperoleh selama 1 tahun dengan 5 hari kerja yaitu 91.560 menit per tahun atau setara dengan 1.526 jam per tahun. Nah, di sini ada tabel kedua, yaitu tentang perhitungan waktu kerja tersedia dengan 7 hari kerja pada tahun 2018. Waktu kerja tersedia yang diperoleh selama 1 tahun yaitu 135.240 menit per tahun atau setara dengan 2.254 jam per tahun. Selanjutnya yang kedua, menetapkan unit kerja dan kategori SDM. 3. Menyusun standar beban kerja. Rumus menyusun standar beban kerja yaitu standar beban kerja sama dengan waktu kerja tersedia per rata-rata waktu per kegiatan kelompok. Keempat, menyusun standar kelonggaran. Dengan rumus, standar kelonggaran sama dengan rata-rata waktu per faktor kelonggaran dibagi dengan waktu kerja tersedia. Berikut adalah tabel yang ketiga, yaitu tentang waktu kelonggaran untuk 5 hari petugas rekam medis. Data standar kelonggaran kerja dengan 5 hari kerja adalah 0,19 tenaga. Selanjutnya, tabel keempat yaitu tentang waktu kelonggaran untuk 7 hari kerja petugas rekam medis. Data standar kelonggaran kerja dengan 7 hari kerja adalah 0,09 tenaga. Yang kelima, perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Dengan rumus, kebutuhan tenaga kerja sama dengan kuantitas kegiatan pokok dibagi standar beban kerja plus standar kelonggaran. Nah, berikut adalah tabel yang kelima tentang perhitungan kebutuhan SDM bagian pendaftaran rawat jalan. Dengan hasil akhir, SDM yang dibutuhkan yaitu 17,64 atau dibulatkan menjadi 18. Jadi tenaga SDM yang dibutuhkan adalah 18 orang. Selanjutnya, tabel yang keenam, perhitungan kebutuhan SDM bagian pendaftaran rawat jalan lama. SDM yang dibutuhkan dengan total 9,74 atau setara dengan 10 tenaga. Berikut adalah tabel yang ketujuh tentang perhitungan kebutuhan SDM bagian pendaftaran IGD pasien baru. SDM yang dibutuhkan dengan total 9,23 atau setara dengan 9 tenaga. Selanjutnya, tabel yang ke-8 adalah perhitungan kebutuhan SDM bagian pendaftaran IGD pasien lama. SDM yang dibutuhkan sejumlah 6,24, maksud saya 6,26 atau setara dengan 6 tenaga. Selanjutnya, tabel yang ke-9 yaitu tentang perhitungan kebutuhan SDM bagian pendaftaran rawat inap. SDM yang dibutuhkan adalah 5,57 atau setara dengan 5 tenaga.
Yang terakhir adalah tabel ke-10 hasil perhitungan kebutuhan tenaga reka medis. Hasil pembulatannya menjadi 49. Hasil ini merupakan hasil pembulatan dari subunit kerja berupa pendaftaran rawat jalan pasien baru, pendaftaran rawat jalan pasien lama, pendaftaran UGD pasien baru, pendaftaran IGD pasien lama, serta pendaftaran rawat inap. Sekian penjelasan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode WISN dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.